Kebaikan selalu dikaitkan dengan perbuatan. Berarti perbuatan itu bisa dipandang sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk tergantung pada kesesuaiannya dengan peraturan. Adakah perbuatan yang benar dan adakah perbuatan yang salah? Peraturannya. Nah, tergantung peraturannya. Peraturan ini berupa apa tuh? Yang mengandung kolesterol itu apa, Mas? Binatang apa, Mas? Kucing. Kucing memang kucing. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah, segala puji selalu kita haturkan kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita semua, menciptakan dari ketiadaan, Zat yang tidak meruang dan tidak mewaktu, kan kita kemarin sudah mempelajari itu. Dan sholawat serta salam terus kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan pertama ada pertanyaan yang sampai sekarang belum dijawab, yang ditanyakan oleh Mas Is, yaitu kebaikan. Nah, kebaikan itu apa? Nah, insya Allah malam ini di pertemuan ke berapa nih? Ke 8 atau ke 7 ya. Kita akan mencoba menjawab kebaikan itu apa. Kebaikan itu apa, dan nanti kita lanjutkan dengan beberapa hal yang lain. Kebenaran dulu aja ya. Kebenaran. Kebenaran. Terus ini kebaikan. Kalau kebenaran itu kesesuaian pernyataan dengan kenyataan atau fakta, atau pernyataan dengan pernyataan lain yang berdasarkan kenyataan. Nah, kalau kebaikan itu dulu urusannya dengan apa? Bukan dengan pernyataan tetapi dengan perbuatan. Selalu berhubungan dengan perbuatan. Ya. Apa tolak ukurnya? Kemarin ada satu contoh menarik, yaitu pembunuhan, ya kan? Pembunuhan itu pertama spontan dijawab sebagai keburukan. Pertanyaannya adalah, pembunuhan itu baik atau buruk? Secara spontan, dan memang kebanyakan seperti itu, jawabannya adalah buruk. Pembunuhan adalah keburukan. Mengapa manusia menjawab secara spontan pembunuhan adalah keburukan? Nanti coba akan kita lihat. Yang menarik adalah pembunuhan itu bisa baik, bisa buruk. Contohnya adalah dulu pembunuhan yang dilakukan oleh Diponegoro, ya kan? Pembunuhan yang dilakukan oleh Diponegoro terhadap musuhnya di dalam perang dipandang baik oleh para umat muslim yang dijajah di Indonesia, di Jawa. Sementara dipandang buruk oleh penjajah, oleh Belanda. Belanda memandang buruk perbuatan perang atau pembunuhan yang dilakukan Diponegoro terhadap para penjajah. Demikian juga orang-orang yang mendukung penjajah yang memandang buruk perbuatan yang dilakukan oleh Diponegoro. Mengapa satu perbuatan itu bisa dipandang baik, bisa dipandang buruk? Ini sekaligus menjawab, berarti satu perbuatan aslinya bernilai netral. Perbuatan itu aslinya bernilai netral. Dia bisa dipandang baik atau dipandang buruk tergantung pada hal yang akan kita bicarakan ini. Perbuatan yang dipandang baik adalah perbuatan yang berkesesuaian dengan peraturan. Peraturan itu dalam arti luas, tidak selalu undang-undang yang diformalkan, bisa norma atau aturan yang tidak diformalkan. Diponegoro kenapa dipandang buruk oleh Belanda? Karena peraturan itu dalam tanda petik tidak selalu undang-undang ya. Peraturan yang ada pada penjajah itu, siapapun yang melawan penjajah adalah keburukan. Siapapun yang mendukung penjajah adalah kebaikan. Maka ketika Diponegoro itu melawan penjajah, maka perbuatannya dipandang sebagai buruk. Sementara orang-orang yang ada di Jawa, orang-orang yang ada di Nusantara, orang-orang Muslim yang saat itu perang jihad
bersama dengan Pangeran Diponegoro akan menilai baik, karena peraturan yang ada adalah penjajah yang menjajah, yang merampok, yang merampas negeri yang ada di negeri Muslim, yang ada di Jawa, yang ada di Nusantara, ya harus dilawan. Kalau mereka menggunakan senjata yang memakai militer, ya dilawan dengan peperangan. Ketika perlawanan itu dilakukan, maka itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang baik. Lawannya apa? Lawannya kebaikan, yaitu keburukan. Ya. Keburukan itu bagaimana? Keburukan itu jika perbuatannya tidak sesuai dengan peraturan, kan kebalikannya gitu aja. Namun ketika satu perbuatan ini bisa dinilai secara berbeda, bisa baik bisa buruk, nilai yang ada menjadi tidak stabil, nilai yang ada menjadi tidak terukur. Lagi apik kok elek, ya tergantung menurut sopo kan gitu kan. Padahal dalam kehidupan ini diperlukan suatu hal yang melandasi, hal yang mendasari, hal yang membuat kehidupan ini stabil. Agar kehidupan ini bisa berjalan dengan tepat, maka harus ada suatu hal yang mendasari. Maka pertanyaannya adalah, adakah perbuatan yang benar itu, perbuatan itu nilainya baik atau buruk? Sekarang pertanyaannya adalah, adakah perbuatan yang benar? Kebaikan selalu dikaitkan dengan perbuatan. Berarti perbuatan itu bisa dipandang sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, tergantung pada kesesuaiannya dengan peraturan. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Adakah perbuatan yang benar dan adakah perbuatan yang salah? Kira-kira ada nggak? Perbuatan ini benar, perbuatan ini salah. Ada nggak? Peraturannya. Nah, tergantung peraturannya. Sekarang kita lihat peraturan ini berupa apa tuh? Peraturan ini sebenarnya berupa apa? Peraturan itu berupa pernyataan. Nggak ada peraturan yang tidak berupa pernyataan. Semua peraturan mesti berupa pernyataan, berupa kalimat, berupa bahasa, berupa susunan kata-kata. Maka kita tinggal mengecek peraturannya itu, kalimatnya itu, pernyataan yang benar atau tidak. Nah, kalau peraturannya ini adalah peraturan yang benar, berarti peraturan itu merupakan pernyataan yang berdasarkan kenyataan atau pernyataan yang berdasarkan pernyataan lain, yang pernyataan itu berdasarkan kenyataan, kan gitu. Maka itulah peraturan yang benar. Nah, sekarang kita tinggal mengecek aturan ini benar pora. Ini tinggal kita cek apakah aturannya itu berdasarkan pernyataan yang berkesesuaian dengan pernyataan dan dilandasi pada kenyataan atau tidak. Berarti apakah peraturan ini berdasarkan kebenaran atau tidak? Nah, kebenaran itu apa? Ya nanti bisa mengecek lagi di pertemuan pertama, gitu kan. Kita sudah membahas tentang kebenaran panjang lebar pada pertemuan pertama. Silakan teman-teman di Pancing Explorer Channel bisa mengeklik video yang di sini. Alhamdulillah ini beberapa teman-teman jamaah YouTubiah Pancing Explorer Channel mengikuti kajian ini, jadi kalian bisa mengambil manfaatnya insya Allah. Nah, sekarang kita akan melihat peraturan-peraturan ini. Mana peraturan yang benar? Ketika peraturannya adalah peraturan yang benar, maka perbuatannya itu menjadi perbuatan yang benar. Dan pasti baik, karena berdasarkan peraturan. Perbuatan yang baik saja belum tentu benar. Nah, yang dicari adalah perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar pasti perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik belum tentu perbuatan yang benar. Baik menurut siapa? Kalau benar bisa dicek. Nah, sekarang kita lihat bagaimana seseorang itu membuat peraturan. Peraturan ini bisa diatur berdasarkan kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik. Kita kan sudah mempelajari kan, manusia ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan naluri, ada kebutuhan untuk berpikir gitu kan. Nah, kebutuhan fisik itu semua yang terkait dengan fisik kita. Misalnya minum teh. Coba saya minum teh. Bismillah. Manis nggak tehnya, Mas? Manis kan? Baik nggak? Baik. Baik kan? Coba tak sugui teh white kan? Ngene
wah kok teh pahit. Mungkin nek Jawa Barat wah iki sing Sunda kan. Ning Sunda iki kan. Ning Sunda apik ya, ning Jawa wah iki adoh madu kesmo gitu kan. Adoh madu kesmo langsung dinilai buruk kan gitu. Tuan rumahnya dinilai buruk. Kenapa? Ya ini keterkaitan dengan kebutuhan fisik kan, bahwa fisik kita menyukai pada hal-hal yang manis. Berarti peraturannya adalah minum teh yang baik adalah teh yang manis. Untuk orang Jogja, orang Jawa, orang yang dekat dengan Madukisme. Ada juga peraturan yang berdasarkan naluri. Misalnya menikah baik apa buruk? Baik. Karena apa? Terkait atau berdasarkan naluri kasih sayang. Warisatul naum. Maka akan dilihat sebagai sesuatu yang baik. Peraturan juga bisa berdasarkan pada akal. Dipikir-pikir misalnya pembunuhan kuwi peraturannya undang-undangnya piye? Wah dipikir misalnya. Atau misalnya lagi korupsi iki elek apa apik? Elek, mergane merugikan negara nanti diambil uangnya, habis tidak mampu lagi untuk memproduksi sesuatu kalau dihabiskan, dan rakyat akan dirugikan. Maka berdasarkan akal, korupsi itu buruk. Ada juga berdasarkan kesepakatan. Misalnya narkoba itu hukumannya apa? Ada yang hukuman mati, ada yang tidak setuju. Terus akhirnya kalau tidak setuju ya udah, ada berapa orang di dewan itu? Taruhlah ada 100. Maka kalau misalnya yang 70 itu mengatakan tidak setuju hukuman mati, ya jangan dihukum mati. Maka ketika pemakai narkoba atau pengedar narkoba itu melakukan kesalahan, yaitu mengedarkan narkoba, yang baik adalah yang tidak dihukum mati. Nah, itu berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan ini juga mirip-mirip dengan berdasarkan adat. Adat itu misalnya nek sore ojo ning ngarep lawang. Jangan berdiri di depan pintu jika maghrib. Maka kalau di Jawa itu ya, kalau ada orang di depan maghrib, orang di depan pintu pas maghrib, ya berarti itu buruk. Nah, nanti ada lagi berdasarkan wahyu. Ya, berdasarkan wahyu dari Allah berarti. Nah, kita akan melihat mana yang melandasi peraturan-peraturan ini sehingga peraturan ini dikatakan sebagai benar. Dan ada hal yang perlu kita perhatikan lagi ketika kita membicarakan masalah kebaikan ini. Ini kebenaran, ini kebaikan. Ada hal yang perlu kita bicarakan ketika membicarakan masalah kebaikan, yaitu efek dari perbuatan. Ini kan tadi sumber-sumber yang digunakan peraturan. Nah, sekarang kita akan melihat efek perbuatan. Efek perbuatan itu juga seringkali dijadikan peraturan. Misalnya, efeknya minum teh manis tadi apa? Efeknya enak dan senang dan tidak haus. Nah, gitu kan. Berarti kan langsung itu kan. Efeknya itu efek langsung. Berarti ketika mendapat efek langsung tentang hal yang diperoleh dari perbuatan, yaitu minum teh tadi langsung enak, anget, terus manis dan sebagainya, gratis gitu kan. Alhamdulillah ya. Nek esok apa tak kayak tulisan biasanya kamu neng kan lumayan kan gitu. Tambahin aku nih gitu. Sering ngombe kan dadi mani-mani. Terus aku njaluk tulung tukoke jenengan. Gitu. Efek langsung ini akan menjadi landasan dari peraturan. Sekali lagi peraturan ini dalam pengertian sangat luas, termasuk peraturan yang dibuat oleh diri sendiri. Misalnya akan mengatakan bahwa
wah, nek ngombe teh yang manis itu adalah sesuatu yang baik karena aku mendapatkan efek yang enak, hangat. Tetapi ada juga efek yang tidak langsung atau efek jangka panjang. Jangka panjang. Misalnya, nek sing tak suguhi teh iki wong sing wis lara diabetes ngono piye? Buruk. Malah buruk iki. Iki nyuguhi apa ngakon aku mati kan gitu kan. Gitu kan. Berarti kan efek jangka panjangnya kan dia pertimbangkan gitu ya. Efek langsungnya dia merasakan manis, seneng. Tetapi dia tahu efek jangka panjangnya kalau kebanyakan gula dia akan tewas. moe gitu ya. Tewas gitu ya. Kok ngerti ya gitu, gitu. Pernah dengar ada orang yang kolesterol mati gitu, tewas itu? Nggak pernah dengar. Enggak pernah dengar ya. Tapi ya memang gitu guys, jadi ya banyak teman-teman sekarang katanya yang masih muda sudah terkena kolesterol. Katanya yang mengandung kolesterol itu apa mas? Binatang apa mas? Kucing. Kucing memang kucing. Ya kambing gitu. Kambing yang sering-sering disebut mengandung kolesterol. Itu difitnah kambing. Iya, kambing kena fitnah. Kambingnya difitnah mengandung kolesterol. Padahal yang benar mengandung anak kambing. Iya kan? Mengandung anak kambing. Kesesuaian pernyataan dengan kenyataan. Tapi tidak sesuai. Gitu. Itu efek jangka panjang akan dipakai sebagai landasan peraturan. Ada juga efek jangka sangat panjang atau efek setelah kematian. Setelah kematian. Ilmu pengetahuan bisa ini meneliti efek jangka panjang atau efek langsung tentu ya. Efek jangka panjang itu kan kedokteran kan meneliti bagaimana gula itu terhadap kesehatan. Tapi apakah bisa meneliti efek setelah kematian? Maksudnya bukan pada jasadnya, mungkin sing kakean gula sesuk apa nih? Semut ya kayak balik. Semut. Efek jangka sangat panjang yaitu setelah kematian akan dipertimbangkan juga, khususnya ketika kita membaca wahyu. Dan kita sudah mempelajari bahwa wahyu yang berasal dari Allah itu adalah Al-Quran. Mengapa benar sudah kita bahas berkali-kali. Dan juga hadis. Bedanya kalau Al-Quran itu susunan kalimatnya itu apa adanya dari Allah. Kalau hadis itu susunan kalimatnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita akan melihat peraturan mana yang benar. Peraturan yang benar adalah peraturan yang kesesuaian pernyataan dengan kenyataan atau pernyataan dengan pernyataan lain yang berkesesuaian dengan kenyataan. Sekarang kita ambil contoh dulu. Misalnya, pembunuhan. Pembunuhan itu rupanya apa? Penjara ya? Seumur hidup. Nek pembunuhan seumur hidup. Jangan wis tahu. Kok ngerti? Soalnya nggak ada yang dibunuh. Nggak ada. Gitu ya. Maksimal kan seumur hidup. Seumur hidup ya. Maksimal ya. Maksimal. Oh, maksimal ya. Tapi nanti bisa tergantung Sengaja apa nggak kasusnya. sengaja. Oh, gitu ya. Oke. Berarti pembunuhan adalah hukumannya penjara. Terus hakimnya akan bisa menentukan dia apakah 12 tahun atau 5 tahun atau yang lain. Kira-kira itu adalah peraturan yang benar nggak? Bahwa pembunuhan itu dihukum penjara sekian tahun. Taruhlah lah ya, penjara 12 tahun. Kira-kira itu peraturan yang benar nggak? Enggak. Peraturan yang benar kan harus ada kesesuaian dengan pernyataan yang lain kan? Itu berkesesuaian dengan pernyataan lain nggak? Peraturan itu kalau berkesesuaian dan nantinya berkesesuaian dengan kenyataan, ya peraturan yang benar kan gitu kan. Nah sekarang kita lihat, ketika seorang hakim memutuskan bahwa pembunuhan itu dihukum penjara sekian tahun, itu berkesesuaian dengan apa? Undang-undang gitu kan, KUHP misalnya. Nah KUHP itu berkesesuaian dengan apa? Atau alasannya apa? Atau dalilnya apa? Atau argumentasinya apa?
sehingga undang-undang itu dipakai sebagai suatu peraturan. Apa misalnya? Misalnya undang-undang yang lebih tinggi lagi. Nah, undang-undang yang lebih tinggi lagi ini mempunyai dasar nggak? Mempunyai dalil nggak? Mempunyai argumentasi nggak? Misalnya ada, yaitu nenek moyang. Nah, misalnya nenek moyang itu berarti apa? Leluhur. Nenek moyang berarti pelaut kan? Nenek moyang kita itu seorang mulung apa? Mulung fosil. Nenek moyang kita seorang pelaut, maka tidak aneh jika sekarang banyak yang lupa daratan. Nenek moyang itu yang dipakai sebagai rujukan, kira-kira berdasarkan apa? Perjanjian. Atau kalau toh itu undang-undang itu KUHP misalnya yang mengacu pada KUHP Belanda itu, berarti kira-kira di sana itu berdasarkan apa? Berdasarkan kesepakatan kan, perjanjian. Dan kita sudah mempelajari pada pertemuan 1 bahwa kebenaran itu tidak berdasarkan kesepakatan. Dulu kan pernah kan Mas Azam masih ingat kan? 5 tambah 8 sama dengan 17. Yang lain sepakat. Ono wong 100 sing 90 sepakat 5 tambah 8 sama dengan 17. Yang sisanya yang 10 mengatakan 11. Maka yang benar adalah yang 17. Jika itu kebenaran berdasarkan kesepakatan, maka kebenaran itu berdasarkan kenyataan atau berdasarkan pernyataan yang lain yang berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan kesepakatan. Maka kalau undang-undang itu berdasarkan kesepakatan, maka undang-undang itu bukan suatu undang-undang yang benar. Maka perbuatannya bukan perbuatan yang benar. Nah, sekarang kalau kita lihat di Al-Quran, pembunuhan itu hukumnya apa? Kisos. Kisos itu adalah perbuatan atau hukuman yang setimpal. Kalau misalnya pembunuhan ya dihukum dengan pembunuhan juga. Unik itu kalau kita membahas masalah hukum kisos itu kan ada di Al-Baqarah ayat 183. Sekarang ini hampir Ramadan ini. Ramadannya berapa bulan lagi, Mas? 2 bulanan lagi ya. 2 bulan lagi. 2 bulan, alhamdulillah ya. Kita hampir Ramadan. Ayat yang sering dibacakan oleh khotib-khotib atau penceramah Ramadan, ayat apa, Mas? Biasanya, Mas? Ayat Al-Quran. Ayo, jelas baca ayat KUHP. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Taqullaha kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-Maidah Al-Baqarah 183. Iya kan? 183 kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan. Kutiba itu kalau letter luck-nya kutiba itu telah dituliskan. Telah dituliskan itu maksudnya ya telah diwajibkan. Kutiba telah diwajibkan alaikumusiyam pada kalian apa? Siam, berpuasa, sama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? La'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, 5 ayat sebelum itu berarti berapa? 183 dikurangi 5 berarti berapa? 178. Sama. Kutiba sama. Kutiba alaikumul qisosi fil qatla. Telah diwajibkan sama kan? Kutiba alaikum sama kisos fil qatla, di dalam pembunuhan. Peraturan ketika ada pembunuhan hukumnya apa? Kisos. Lah, apakah peraturan itu benar? Benar. Kenapa benar? Karena itu adalah pernyataan dari Al-Khaliq, pernyataan dari Sang Pencipta. Loh, kok itu pernyataan dari Sang Pencipta dianggap benar? Karena itu ada di dalam Al-Quran. Loh, kenapa kok Al-Quran dikatakan benar dari Sang Pencipta? Karena adanya surat tantangan. Kalau tidak percaya ya dibuat. Itu kan kita sudah mempelajari. Loh,
Kok kita percaya pada Sang Pencipta? Karena alam ini bersifat terbatas dan tergantung, maka membutuhkan sesuatu yang tidak terbatas dan tidak tergantung. Loh, apa benar alam ini bersifat terbatas dan tergantung? Ya udah dicek saja apakah ini memang terbatas dan tergantung. Kalau kenyataannya adalah terbatas dan tergantung, berarti itu pernyataan yang berkesesuaian dengan kenyataan. Maka hukuman kisos itu adalah peraturan yang benar. Hukuman pembunuhan itu, hukuman penjara adalah peraturan yang salah. Gitu. Ketika dia adalah peraturan yang benar, maka dia akan menjadi suatu kebaikan. Apalagi kalau kita melihat efeknya. Hukuman itu tidak hanya untuk efek jera, agar orang lain jera tidak melakukan itu, tetapi juga untuk menghilangkan hukuman besok di akhirat. Ada efek setelah kematian. Orang yang membunuh itu memiliki efek di akhirat, yaitu akan disiksa di neraka. Bahkan kalau yang dibunuh adalah umat muslim yang tidak memiliki kesalahan, maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Itu bukankah sangat besar itu dosanya? Maka ketika sudah melewati hukuman yang ada di dunia, yaitu qisas, insya Allah di akhirat sudah tidak dihisab. Demikian juga misalnya seperti zina. Ketika zina itu dirajam, insya Allah tidak dihisab. Kalau zina itu diranjang, ya masih dihisab kan gitu. Nah, peraturan yang berdasarkan wahyu adalah peraturan yang benar, dan itulah yang disebut dengan perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar adalah apa? Perbuatan yang peraturannya adalah peraturan yang benar. Peraturan yang benar apa? Kalau singkat kata, peraturan yang benar adalah peraturan yang datangnya dari Allah, dari wahyu, dari Al-Khaliq. Dan jika kita memakai wahyu, kita akan mengetahui hal-hal gaib, termasuk hal-hal setelah kematian. Itu efeknya bagaimana? Itu kita bisa memakai peraturan yang menggunakan itu. Baik, sementara kita diskusikan ini sebelum kita masuk aktivitas manusia, karena yang kita diskusikan sekarang kan perbuatan atau aktivitas manusia. Kita akan membahas aktivitas manusia. Terus kalau berdasarkan wahyu itu, parameter aktivitas atau parameter perbuatan manusia itu apa? Tolak ukur perbuatan manusia itu seperti apa jika kita menggunakan wahyu? Monggo kita diskusikan dulu. Ada nggak perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan wahyu? Ada. Misalnya kita di Bangjo, terus pakai lampu merah. Lampu merah itu berhenti. Itu berdasarkan wahyu nggak? Enggak kan? Nah, kita nanti akan mempelajari apakah semua itu harus berdasarkan wahyu, atau bolehkah manusia menggunakan akalnya untuk membuat peraturan. Itu nanti kita akan mempelajari. Memakai traffic light untuk peraturan pengendara itu tentu tidak berdasarkan wahyu kan. Zaman dulu tidak ada bangjo. Mosok konton dadak nganggo bangjo ngomandel kontone gitu kan. Nek abang mandel Melanggar bangjo. Jadi tidak ada efek setelah kematian. Efek akhirat nggak ada. Tergantung dalam hal memaknai kesepakatan. Gitu kan. Kalau itu adalah suatu kesepakatan, dan kesepakatan itu kesepakatan yang syar'i, nanti kita akan melihat makanya kesepakatan yang syar'i, maka itu kan berefek jangka panjang. Melanggar bangjo itu mungkin bisa juga karena pemahaman gitu. Misalnya merah itu artinya apa, Mas? Merah. Sedengan, jalan nggak maju, nggak mundur, nggak berhenti. Sedengan, nggak maju, nggak mundur, nggak aneh ya. Ayah, nggak maju, nggak mundur. Nggak berhenti. Oh enggak. Apa ini? Merah itu kudu piye? Peraturannya, bukan kebiasaannya. Peraturannya merah apa? Harus berhenti kan? Ada nggak merah yang artinya lain? Merah putih, merah artinya apa? Merah. Nek putih apa? Putih Suci. Merah? Berani. Ah, mungkin menerapkan itu. Nek pas bangsu, merah ya apa? Berani. Wah, berani bablas kan gitu kan. Mungkin. Kita coba akan melihat kira-kira hal apa yang boleh memakai akal tadi. Hal apa yang boleh memakai akal. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum ke sana? Itu Pak Dini, Nggih. anggap aja di dunia ini ada dua aturan ya? Iya. Aturan manusia sama aturan
aturan dari wahyu atau dari sang kholik. Dan ketika misal kisos itu, ibaratnya sekarang kan aturan kan lebih berkuasa itu aturan manusia. Nah terus kalau kita melaksanakan kisos itu bagaimana itunya Pak? Oke. Apakah semua orang berdosa? Ya, itu sebenarnya pembahasannya setelah ini ya. Tapi saya jawab sementara. Nanti ndak penasaran sama salah paham juga. Aku ujuk-ujuk yang mendengarkan Painting Explorer Channel langsung mengkisos semua orang yang mau bunuh kan, gitu kan. Itu wah ujuk-ujuk ngopo. Kok kowe mateni wah setelah melihat Painting Explorer Channel maka saya putuskan untuk kisos kan gitu kan. Sekarang contoh misalnya tetangga kita, ono sing dibunuh misalnya. Pembunuhnya kita lihat ada orang membunuh dan yang dibunuh terbunuh. Kalau yang dibunuh tidak terbunuh namanya bukan pembunuhan kan, pencobaan pembunuhan gitu. Nah beberapa orang ini terus rame-rame menangkap si pembunuh yang ada di depan itu di tetangga, terus kita bunuh genti dengan alasan kisos. Itu boleh nggak? Kenapa kok nggak boleh? Kalau rame-rame gitu itu bareng sak kampung terus bareng-bareng menghakimi seorang pembunuh, namanya apa? Main hakim bersama. Main hakim bersama. Akhirnya bersama-sama. Orang main hakim sendiri-sendiri. Aku sih. Sudah pernah lihat video saya? Diulang lagi. Jadi garing ya. Cerdas sih. Oke, berarti boleh nggak? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena apa? Kok tidak boleh? Karena di dalam Islam, hukum itu ada yang berlaku untuk individu, ada yang berlaku untuk umat, dan ada yang berlaku untuk negara. Kalau puasa, sholat, zakat, itu untuk individu, harus dilakukan individu. Kalau dakwah, terus mengurus mayat, itu harus dilakukan oleh jamaah atau umat. Nah, tetapi kisos itu dilakukan oleh negara. Jadi kita tidak boleh main hakim bersama-sama tadi mengkisos pembunuh yang sudah berhasil membunuh. Nah, terus yang kita lakukan apa? Ya berdakwah. Berdakwah kepada siapa? Yang memiliki kewajiban menerapkan tadi. Yaitu siapa? Kalau pemerintah itu memang belum menerapkan, ya kita dakwai. Ini loh ada kewajiban yang perlu dijalankan, yaitu kisos. Jadi kita tidak membuat peradilan sendiri. Dulu di kampung ini pernah ada pencurian itu. Kalau yang ketahuan akan dipotong, bukan tangannya, kalau di Al-Quran tangan itu akan dipotong jarinya, itu jarinya. Ngirit begini ya. Untung bukan kukunya. Untung bukan. Kecantikan. Kedaan kuku. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Kalau enggak, sekarang kita lihat ya, agar lebih jelas menjawab pertanyaannya Mas Fajar. Sekarang kita akan ke standar perbuatan manusia yang akan kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya. Di dalam Islam itu ada 5 standar atau 5 hukum yang disebut dengan ahkamul khomsah, hukum yang 5. Yang pertama adalah ini untuk perbuatannya, perbuatan. Semua kan kita membahas perbuatan. Pertama adalah wajib. Kedua adalah sunnah. Nah, di sini makruh dulu. Makruh. Terus mubah. Terus haram. Kadang diberi nama lain, misalnya mandu. Kita pakai ini aja standar yang populer maksudnya. Wajib itu suatu perintah dari Allah maksudnya, yang memiliki
korinah atau indikasi tentang keharusan mutlak bahwa hal itu mesti dilakukan. Nah, indikasinya apa? Misalnya indikasinya adalah jika tidak dilakukan maka akan masuk neraka. Nah, maka ketika suatu perbuatan yang memiliki indikasi bahwa dia akan menyebabkan masuk neraka jika ditinggalkan, maka perbuatan itu bernilai wajib. Nanti nek ceplok-ceplok itu bingung penonton ini. Itu apa ya kok ceplok-ceplok lagi? Kecuali tak setting sithik. Ya, mohon maaf ini rekan-rekan Pantingan Explorer Channel, biar penasaran nanti. Mungkin bisa dijawab di komen di bawah itu. Itu suara apa? Ceplok-ceplok tadi itu ya. Misteri ya. Misteri itu kecil apa besar? Besar. Kecil. Kalau misteri kecil, yang besar apa? Mistongkol. Misteri. Iya. Baru datang kok ya. Wajib itu jika korinah atau indikasinya adalah sesuatu yang berat jika hal itu ditinggalkan. Misalnya tadi di neraka. Atau korinahnya adalah Nabi melakukan terus-menerus dalam keadaan apapun. Sholat misalnya. Mengapa sholat 5 waktu itu bernilai wajib? Nabi melakukan terus-menerus dalam keadaan apapun. Dalam keadaan di rumah ya sholat, di perjalanan ya sholat, sehat ya sholat, sakit ya sholat. Maka itu indikasi bahwa hal itu adalah wajib. Atau karena korinahnya atau indikasinya itu kalau meninggalkan akan mendapatkan neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kalau orang meninggalkan sholat akan masuk ke neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Mereka menjawab, kami dulu bukan termasuk orang-orang yang sholat, atau kami meninggalkan sholat. Maka itu menjadi indikasi bahwa sholat itu adalah wajib. Jadi nanti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram dilihat pada indikasinya atau korinahnya. Berkebalikan dengan wajib, kalau haram itu adalah tuntunan untuk meninggalkan. Harus meninggalkan. Jika tidak meninggalkan maka akan berefek buruk. Efek buruk itu ya kehidupan jangka panjang tadi di neraka. Nah, sunnah ini kalau secara populer kan diartikan sebagai kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau bahasa di dalam fikihnya, perintah yang korinahnya atau indikasinya tidak kuat. Itu sunnah. Sorry, ini bukan makruh, ini salah, ini kok makruh. Mubah dulu. Ini salah ini. Balik. Ini mubah. Ini makruh. Nah, makruh itu tuntunan untuk meninggalkan yang indikasinya tidak keras. Tidak sekeras haram. Kalau haram harus ditinggalkan. Kalau makruh lebih baik ditinggalkan. Nah, kalau mubah ini boleh memilih. Boleh memilih. Perbuatan itu tidak ada indikasi akan memberikan efek baik atau buruk pada kehidupan umat muslim, terutama kelak setelah kematian. Berarti mubah ini boleh memilih. Kalau nilainya wajib harus melaksanakan. Kalau sunnah sebaiknya melaksanakan. Kalau haram harus meninggalkan. Kalau makruh sebaiknya meninggalkan. Kalau mubah boleh memilih meninggalkan atau melakukan. Apa yang menjadikan sesuatu itu wajib, apa sunnah, apa mubah, apa makruh, atau haram? Apa yang menjadikan itu? Yang menjadikan itu ya wahyu. Misalnya, makan daging babi, itu hukumnya apa? Haram. Haram makan daging babi. Karena daging babinya itu haram. Nanti kalau benda itu hukumnya ada dua, itu halal dan haram. Tapi makannya itu, makan daging babi itu hukumnya adalah haram. Mengapa daging babi haram? Mengapa kok daging babi haram? Ada penyakitnya. Ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Virus corona. Bukan. Baru Siput saja. gila. Hah? Siput gila. Siput gila. Jadi muter-muter. Banyak yang mengatakan babi itu mengandung cacing pita. Apakah benar haramnya daging babi karena mengandung cacing pita?
Tadi apakah benar babi mengandung cacing pita? Salah kan? Yang benar apa? Babi mengandung anak babi. Mbak giganya hasilnya buyar ini. Apakah benar haramnya daging babi itu karena mengandung cacing pita? Aja mengandung lah, ndak bingungi apa ya? Terdapat. Apakah benar haramnya daging babi karena di dalam daging babi terdapat cacing pita? Kalau alasannya itu, berarti kalau cacing pitanya diambil, daging babi itu menjadi halal. Apakah daging babi yang sudah diambil cacing pitanya akan menjadi halal atau ditulisi menjual daging babi syar'i halal? Tetap meskipun cacing pitanya itu diambil, nilai daging babi tetap haram. Karena haram halalnya tidak berdasarkan cacing pita, tidak berdasarkan akal, tetapi berdasarkan wahyu. Kenapa kok babi itu diharamkan? Karena babi itu diharamkan di dalam Al-Quran. Jika misalnya yang diharamkan itu pitik, maka pitik menjadi haram. Meskipun pitik mengandung anak pitik. Salah, pitik mengandung dok. Kalau misalnya yang diharamkan itu ayam, maka tentu kita tidak akan makan ayam. Dan syariat umat itu kan tergantung masa kenabiannya. Ketika Nabi Soleh dulu yang diharamkan apa? Unta kan? Unta khusus itu kan, unta yang tertentu satu itu. Tapi kan akhirnya kan dimakan gitu kan. Itu padahal diharamkan. Kalau sekarang unta halal, unta manapun halal. Halal haramnya, wajib tidaknya, sunnah tidaknya, makruh tidaknya itu berdasarkan wahyu. Puasa Ramadan wajib, tadi sudah kita pelajari. Itu bisa nggak kita ubah menjadi sunnah atau menjadi haram? Nggak bisa. Darah yang haram, minum darah yang haram, darah itu diminum atau dimakan? Dimakan. Padahal cair kan? Dikerasin dulu. Nah, nek es itu dimakan atau diminum? Dicium. Berarti tidak kayak ngerok ya. Kalau indera penglihatan apa mas? Mata ya. Indera penciuman apa? Kita nggak bisa membuat sesuatu yang haram menjadi halal, sesuatu yang haram menjadi sunnah, sesuatu yang wajib menjadi makruh, itu tidak bisa. Meskipun nanti atau kita sudah mempelajari kemarin ya, ada perbedaan khilafiyah ya, bahwa hal ini ada yang mengatakan ini wajib, tetapi ada yang mengatakan ini sunnah. Bagaimana menyikapi perbedaan atau khilafiyah seperti itu? Bisa tonton video saya yang pertemuan kemarin. Nah, kalau mubah, kita boleh memilih. Jadi, selain ini, manusia itu memiliki untuk perbuatannya. Ini kan berdasarkan wahyu. Ini semua berdasarkan wahyu. Nah, ada juga perbuatan atau yang sekarang banyak dilakukan berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan manfaat. Yang filsafatnya disebut dengan filsafat pragmatisme. Sesuatu yang baik adalah apa? Sesuatu yang bermanfaat. Itulah pragmatisme. Nah, orang bermanfaat ya orang baik. Mengapa kok manusia boleh makan darah misalnya? Ya karena bermanfaat. Misalnya mereka melihat manfaatnya. Itu yang dilakukan bukan lagi halal haram berdasarkan apa. Nah, kalau di dalam Islam itu wajib, sunnah, makruh, haram, nggak boleh memakai manfaat. Misalnya yang namanya sholat subuh
itu kan tidak bermanfaat. Misalnya loh ya, orang yang memakai manfaat ini. Sholat subuh itu tidak bermanfaat lah, wong isu-isu kesel kok wis jenggang-jengking misalnya. Nah, kita tidak bisa memakai asas manfaat untuk menilai wajib, sunnah, makruh atau haram. Tetapi di dalam mubah ini baru kita boleh. Ini boleh memakai manfaat. Berarti pemakaian manfaat pun itu berdasarkan wahyu sebenarnya, ya kan? Saya mengapa memakai manfaat? Karena hukumnya mubah. Tahu hukumnya mubah kan berdasarkan wahyu kan, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ini kan disarikan oleh para ulama, para alim ulama, para asatidz, khususnya adalah para ahli fikih yang merumuskan 5 hal ini. Berarti mubah itu tidak tiba-tiba dikatakan mubah kan. Mubah itu sudah jelas gitu kan, berdasarkan wahyu. Nah, maka kita lihat tadi kembali ke Bangjo. Bangjo itu hukumnya wajib, sunnah, makruh, apa haram? Mubah. Nek mubah boleh memakai manfaat. Manfaatnya Bangjo ki apa? Oh, bisa mengendalikan traffic, bisa mengendalikan agar tidak terjadi kekacauan, kecelakaan. Boleh. Apakah harus mengacu pada hadis bahwa warnanya itu harus merah, kuning dan hijau? Enggak. Malah malah di hadis kan. Nah, apakah boleh dengan kesepakatan? Boleh aja, apa-apa boleh, merahnya diganti menjadi pink. Apa misalnya pink ngono. Ya sudah ada mungkin nek sing wadahe kusem dadi pink. Boleh enggak diganti apa liyane? Hitam. Hitam. Lampu mati wis ono ya. Wis ono sing hitam. Ganti apa nek sing ngono? Benih. Ungu, misalnya ungu. Boleh enggak diganti ungu? Boleh asalkan sepakat. Nah, orang sepakat diganti dhewe ungu ngono dadi ya bingung liyane kan, dadi vandalisme. Ngopo kok dadi iki lampune dadi ungu kan gitu. Lah itu mubah, Pak. Oke, itu standar perbuatan manusia. Sekarang jam berapa? Oh, 9:30. 9:23. Oke, kita sebenarnya tadi saya merencanakan kalau kemarin kan kita membahas tentang di dalam Islam itu dibagi menjadi akidah dan syariah. Nah, kita akan mencoba melihat pembagian lain, apa yang ada di dalam peraturan-peraturan Islam itu, apa yang ada di dalam Islam itu, dengan melihat dengan cara yang berbeda dari yang kemarin. Berbeda pembagiannya, tidak akidah dan syariah, tetapi dari perbuatan, yaitu perbuatan yang hubungannya manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan manusia yang lain. Mungkin bisa kita bahas pada pertemuan ke depan mungkin ya. Nah, sekarang silahkan kalau ini ada pertanyaan, dan silahkan dimakan roti dan Kerupuk bakwan. kerupuk bakwan apa pangsitnya. Nah, ini mohon maaf, pangsitnya saja, baksonya tidak. Oke, monggo kalau ada pertanyaan silakan. Apa mau kita bahas sekarang? Menurut audiens. Baik, kita bahas pendahuluannya saja tentang bagaimana Islam itu dapat diklasifikasikan perbuatannya. Paling tidak ada 3 aspek. Kita bisa mendiskusikan aspek yang lain. Paling tidak ini ada 3 aspek. Ini yang kita bicarakan adalah perbuatan ya, sama kita masih membahas tentang perbuatan manusia dalam hubungannya dengan dalam hubungannya dengan hal tertentu. Pertama, manusia hubungannya dengan Allah. Manusia dalam berhubungan dengan Allah itu bisa pada aspek akidah. Berarti akidah itu perbuatan akal budi, atau perbuatan pemikiran, atau lebih tepatnya persoalan pemikiran yang kita sudah bahas kemarin ya, panjang lebar, bahkan hampir pertemuan 1 sampai pertemuan berapa ya, 5 atau berapa, itu semuanya akidah maupun ibadah. Nah, ini perbuatan. Dalam hal ini ibadah di sini adalah ibadah mahdhah, ibadah yang
sudah ditentukan tata caranya, waktunya, tempatnya dan sebagainya. Kalau semua aspek ini ibadah, tapi ibadah ghairu mahdhah, selain mahdhah maksudnya. Ibadah ini caranya gimana? Caranya adalah meniru Nabi. Caranya adalah mengikuti aturan yang sudah disampaikan Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Sholat misalnya, kalau habis takbir nggak? Allahu Akbar, sudah kapan? Itu yo tiru. Ada juga yang tidak seragam turun, tetapi itu juga berdasarkan hadis-hadis. Kita nggak boleh berdasarkan akal atau simbolik. Kalau di agama-agama lain itu kan seringkali peraturannya berdasarkan simbol. Misalnya anggur itu simbol darah, dan roti simbol daging. Mengitari candi dari timur ke barat itu simbol putaran matahari. Itu semua simbolik. Kalau di Islam itu tidak simbolik, tetapi ikonik. Artinya ikonik dalam pengertian semiotika, kepanjangan kalau saya ngomong ini ya. Meniru gitu aja, replika atau nggak mengada-ada, justru meniru kualitas. Kalau di dalam Islam peniruan, copy paste ibadahnya, tidak boleh kreatif dalam ibadah. Dan tidak boleh simbolik tadi. Misalnya, kenapa kita takbirnya begini? Ya karena Nabi takbirnya seperti ini. Atau ada yang begini, ada yang begini. Tapi semuanya kan mengikuti Nabi kan. Perbedaan bisa kita bahas kemarin. Tetapi kita tidak mengartikan begini karena kita angkat tangan. Karena menyerah pada Allah. Ketika sholat kita menyerah pada Allah. Sebagaimana kalau kita ditodong, angkat tangan, menyerah. Nah, kan kayak gitu kan. Bukan simbolik kan. Gerakannya ini bukan simbolik, tapi mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Habis angkat tangan takbir apa? Sedekap. Tidak boleh kreatif, misalnya habis gini apa? Kayak kungfu jurus bangun tondong ya. Lo ngopo? Lu sehat. Wah, gitu kan ya ora oleh. Artinya apa? Dalam aspek ini kita mengikuti perintah Allah. Nah, yang aspek kedua yaitu hubungan manusia dengan diri sendiri. Ini mau nyangkut masalah apa? Makan, minum, pakaian, akhlak. Akhlak ini dulu pernah saya janjikan pembahasan yang menarik suatu saat gitu. Kayaknya kalau sekarang nggak nyampe lagi nanti Kak. Insya Allah kita bahas suatu ketika. Makan, apakah umat muslim perlu makan dengan mengikuti aturan dari Allah? Iya kan. Misalnya tadi yang boleh dimakan apa, yang tidak boleh apa. Daging babi tidak boleh. Daging babi panggang boleh nggak? Nggak boleh. Daging babi sate boleh nggak? Nggak boleh. Daging babi rendang boleh nggak? Nggak boleh. Kalau daging sapi tapi diberi cap babi gitu? Boleh. Boleh, tapi yo. Nah, minum juga begitu kan. Apa yang boleh, apa yang tidak. Homer misalnya. Kopi miring boleh nggak? Nggak boleh. Kopi miring masih nggak tahu sekarang? Masih ya? Masih diproduksi? Kok tahu Mas? Gimana belinya? Kopi miring. Kalau pakaian itu ada aturannya. Harus misalnya menutup aurat. Aurat wanita misalnya muka dan telapak tangan. Kalau aurat pria dari pusar hingga utul, pusar hingga utul itu berarti 1 senti kan. Dari pusar hingga utul, dari pusar hingga lutut dan gitu kan. Itu aurat. Nah kalau bajunya seperti apa itu? Mubah. Kalau mubah boleh memilih gitu kan. Boleh memilih apakah saya mau pakai hitam ataukah saya pakai kuning atau bening gitu kayak apa plastik gitu. Boleh memilih. Dan itu boleh berdasarkan asas manfaat. Kenapa saya pakai hitam? Karena biar tampak Hitam. agak putih kan gitu kan. Coba kalau saya pakai putih akan tampak hitam. Tapi jangan takut hitam. Di Indonesia. Indonesia itu mesti bangga menjadi kulit hitam. Kenapa? Kalau di Eropa itu
mataharinya tidak sepanjang tahun. Tidak sepanjang tahun. Maka dia butuh menyerap banyak sinar matahari. Maka putih itu akan banyak menyerap. Kalau hitam itu banyak memantulkan. Maka kalau di daerah Katulistiwa mataharinya sepanjang tahun panas banget, kalau putih terlalu banyak menyerap. Maka berbahagialah yang berkulit hitam. Itu pembelaan. Nah, kalau hal yang mubah untuk pakaian boleh. Kalau pakai topi boleh nggak? Boleh kan? Topinya dimiringkan boleh nggak? Boleh. Berarti kan pakai topi dimiringkan boleh. Kalau minum air putih boleh. Minum air putih sama topinya dimiringkan boleh nggak? Boleh. Kalau minum air putih ditambah topi miring boleh nggak? Nah itu ya, boleh. Berarti ini semua sebenarnya sama mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang aspek selanjutnya adalah manusia dengan manusia lain. Manusia lain. Wah, ini banyak sekali kan. Termasuk muamalah, hubungan kita dengan ibu itu juga diatur. Hubungan kita dalam ekonomi, ngutangi carane piye. Sing oleh ki piye, sing ora oleh ki piye. Dagang iki carane piye, kerja itu carane piye itu diatur hubungan manusia dengan manusia lain. Sistem ekonomi bagaimana. Pemimpin ki kudu piye? Cara memimpin bagaimana? Politik itu bagaimana? Itu kan semua urusan-urusan manusia dengan manusia lain. Maupun ukubat. Ukubat itu sanksi, hukuman. Misalnya hukuman orang membunuh itu apa? Hubungan orang zina apa? Hubungan orang korupsi itu apa? Ini manusia dengan manusia lain. Yang ini juga sama. Ibadah harus mengikuti perintah Allah. Makan, minum, pakaian harus mengikuti perintah Allah. Akhlak harus mengikuti perintah Allah. Dalam bermuamalah kita mengikuti perintah Allah. Dalam persoalan ukubat kita mengikuti perintah Allah. Agar apa? Agar tadi efek setelah kematian, yaitu yaumul hisab, surga neraka, kita akan mendapatkan dengan tepat. Mendapatkan dengan tepat, yaitu orang yang tidak rugi. Orang yang tidak rugi adalah orang yang mendapatkan surganya Allah. Oke, ini mungkin besok bisa kita elaborasi atau memang sudah cukup. Dan kalau memang sudah cukup dengan pembahasan sederhana ini, meskipun ini bisa kita lebih rinci lagi, kita bisa masuk ke pembahasan yang lain. Monggo jika ada pertanyaan tentang hal ini. Udah. Intinya apa? Perbuatan manusia dalam aspek apapun mengikuti perintah Allah. Meskipun ini bisa kita lihat misalnya hubungan manusia dengan alam yang lain, hubungan manusia dengan binatang itu harus bagaimana. Paling tidak 3 aspek ini bisa menggambarkan bagaimana luasnya ilmu Islam dan Islam yang kafah itu, yang menyeluruh itu ya jika kita bisa menerapkan ini semua. Apakah kita sudah menerapkan ini semua? Bisa kita bahas selanjutnya. Monggo, ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan membaca Al-Fatihah. Kita akhiri juga dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kita akhiri juga dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.